Selamat siang Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang Ibu sudah berikan untuk saya mewawancarai Ibu dalam rangka tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan saat ini saya akan bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan dan sebagai pertanyaan pertama adalah eh, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Karena kita tahu bersama dilema etika itu adalah eh, benar atau benar. Jadi contohnya ketika dalam satu kasus kita diperhadapkan dengan seorang anak yang um, memiliki karakter bagus dan dia nilai olahraganya bagus, tetapi pada saat ulangan dia menyontek. Nah, uh, itu merupakan dilema etika kita sebagai guru bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Tetapi kita juga memiliki peraturan di sekolah yang harus kita tegakkan. Dan kedua yaitu bujukan moral. Bujukan moral itu merupakan um, sama dengan godaan untuk seorang pemimpin. Misalnya kepala sekolah atau sekolah mendapat bantuan daripada perusahaan dan memberikan bantuan untuk keperluan sekolah. Nah, ketika dilakukan misalnya untuk latihan guru-guru. Nah, ketika ada uang lebih, uh, sebagai pemimpin mungkin dibujuk oleh bendahara, pakai ini untuk makan. Padahal sebenarnya tidak boleh untuk pakai makan. Dan bendahara mengajak untuk memanipulasi tanda tangan dan buat kwitansi yang tidak sesuai. Nah, itu sebagai bujukan moral. Itu benar lawan salah. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Jadi jawabannya tentu menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit, yang sangat sulit untuk diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengar berbagai masukan yang ada. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan-kepentingan yang sama, bahwa ada sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita tahu bersama nilai-nilai kebajikan itu sudah ada kedisiplinan, integritas yang mudah dipercaya, peraturan-peraturan yang harus kita tegakkan. Tentu jawaban saya yaitu sebagai kepala sekolah kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya meminta masukan kepada wakil kepala sekolah atau kepada teman-teman guru. Setelah mendengar berbagai masukan, baru akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan sama-sama benar, jadi akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dengan tepat melalui rapat. Nah, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama tentu akan mencoba memahami kasus yang terjadi. Nah, kemudian mengumpulkan semua guru untuk meminta masukan atau mendapat masukan dari teman-teman guru. Lalu mengadakan rapat bersama guru-guru yang ada. Dan apabila tidak sesuai dengan dan tidak menemukan keputusan bersama, dilakukan voting. Oh, Ya. Dengan begitu, musyawarah. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan, yaitu dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
setelah suatu hal itu semua disepakati. Nah, Bu, eh, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif adalah apabila apa yang ibu inginkan dan yang diingatkan guru-guru di satu suara atau sejalan dengan apa yang diharapkan. Nah, terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu yang mungkin sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah yang sudah berpuluh-puluh tahun ya? Tantangan apa dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentu tantangan itu memang banyak. Tantangan yang bersifat personal atau ke dalam guru-guru ya. Jadi apabila sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan-keinginan dari guru-guru yang berbeda dengan harapan uh, atau keinginan dari ibu yang berbeda, tentu akan disepakati bersama. Nah, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau rencana menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya dalam menyelesaikan masalah ini segalanya harus tuntas dan bisa diselesaikan. Jadi bisa diselesaikan dengan tepat, tentu ada langkah-langkahnya. Meskipun begitu juga tergantung dari keadaan atau berat ringannya suatu masalah, suatu kasus yang diperhadapkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya semuanya ada kolaborasi. Ya. Jadi ada kolaborasi ya. Dengan guru-guru. Ya. Jadi kepala sekolah juga bisa bersama-sama dengan komite sekolah dan juga dengan bersama dengan orang tua murid, bersama juga dengan wali murid, dan tentunya kita semua menyelesaikan dengan meminta hikmat dari Tuhan agar semua dapat selesai dengan baik dan dengan benar. Sebagai pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya yaitu saya harus belajar dari berbagai pengalaman tentunya, sehingga jangan sampai suatu kejadian akan terjadi kembali, dan kita boleh sesekali itu mengambil teori, namun kita tidak bisa semua menjadi selesai sama semua dalam suatu kejadian. Jadi kalau teori kan berbeda dengan praktiknya di lapangan. Jadi teori dan praktik tentu mesti kita sama-sama selesaikan. Luar biasa ya Bu, ternyata pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin bertahun-tahun itu bisa jadi pembelajaran juga bagi saya sebagai CGP, bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus lebih bijaksana lagi, bahkan harus ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dan saya juga mendapat satu ilmu atau pengalaman baru dari Ibu bahwa kolaborasi itu penting, kolaborasi bersama guru-guru, orang tua, komite, ya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena memang kalau cuma kita sendiri yang bekerja paling tidak akan berjalan. Dan satu hal yang saya bisa pelajari dari Ibu bahwa ketika kita mengambil satu keputusan,
itu paling utama meminta hikmat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Karena seperti firman Tuhan bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke, demikian Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dari Ibu Yul yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mewawancarai sebagai salah satu tugas di demonstrasi kontekstual. Sekali lagi terima kasih Bu. Saya mohon Sama-sama. maaf jika ada salah kata. Terima kasih.